Ketiga yang terakhir, sahabat yang dimuliakan Allah, apa dia? Ya, kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah sudah bagi garis panduan, Allah sudah quote dalam ayat ini. Bila ada musibah, bila ada kesulitan, bila ada kesusahan, ya, ada kerumitan, balik sama Allah. Maksudnya apa, sahabat yang dimuliakan Allah? Hakikatnya kita tidak punya kemampuan untuk merubah sesuatu. Maka balik sama Allah, merenung kembali kepada Allah, maka selamatlah kita dunia akhirat. Jadi coronavirus COVID-19 antara lain mengajak kita untuk kembali kepada Allah. Allah bilang apa? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini semua hamba-hamba Allah ini datang daripada Allah dan pasti kembali kepada Allah. Bila datang daripada Allah, kembali kepada Allah, musibah tidak datang melainkan daripada Allah. Dan musibah tidak akan selesai melainkan kita kembalikan kepada urusannya, penyelesaiannya, kita kembalikan juga kepada Allah. Selesai masalah hidup kita. Lalu bagaimana caranya Allah Ta'ala membantu kita keluar? Allah akan ilhamkan fikiran-fikiran yang bagus. Tuan-tuan ingat tak bila awal PKP, yang amat berhormat Perdana Menteri kita doa? Saya yakin sebahagian besar rakyat di Malaysia ini tersentuh dengan doa beliau. Apa hikmahnya? Pemimpin nomor satu membawa kita kembali kepada Allah. Pemimpin kita nomor satu membawa kita melihat bahwa ini adalah musibah, ujian daripada Allah untuk menguatkan iman dan takwa kita. Masih ingat doa yang amat berhormat Perdana Menteri? Saya yakin kita ramai masih ingat. Doa ini meruntun jiwa kita. Ya Allah, kita mula-mula dengar pun menitis juga air mata kita. Aduh, apalagi yang mendoakan abah kita, bapak kita nomor satu, didoakan anak-anak di rakyatnya, anak-anak ini semua. Kita pun amin. Walaupun kita jauh melewati Laut Cina Selatan, kita disandarkan di Sabah, di Kota Kinabalu, di mana kita pun amin doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kabulkan. Makanya kembali kepada Allah. Tidak ada penyelesaian lain. Lalu bila kembali kepada Allah, Perdana Menteri doa, Menteri Agama kita pun doa, dengan bahasa yang indah, dengan bimbingan ilmu daripada Allah. Akhirnya apa? Allah ilhamkan yang baik-baik dalam pikiran para pemimpin. Coba kita lihat, saya ingat Dr. Nur Hisham Abdullah, ini kredit lah untuk beliau. Kita pun saya yakin sayang sama beliau ni, rasa terutang budi kita dengan frontliner sekali semuanya. Bayangkan, boleh 3 bulan sahabat yang dimuliakan Allah. Sekarang ni kalau anda silap, yang baru meninggal dunia, bukan barulah, mudah-mudahan jangan tambah lah ya, yang sudah meninggal dunia dan mudah-mudahan jangan bertambah lagi, 118. Compare dengan negara-negara besar, US, Itali, Perancis, apalagi Spain, ya, negara-negara gergasi yang teknologi, Jerman sendiri pun berapa ramai, ribuan rakyat mereka yang meninggal dunia. Kenapa? Kuncinya satu, alpa, bahasa kampung apa? Menembirang saja kerja dorang. Macam pandai. Tapi mudah-mudahan, bukan bilang puji, tapi tidak salah kita puji negara kita sendiri kan, mudah-mudahan diberkati Allah. Apa berlaku? Allah beri pikiran bagus dengan ketua pengarah, Allah beri ilham pikiran bagus dengan yang berhormat Perdana Menteri, Allah limpahkan ilham pikiran yang bagus kepada Menteri Agama kita dan barisan kepimpinan. Begitu juga di bawah peringkat negeri masing-masing, Allah berikan pikiran bagus juga kepada semuanya, sehingga masalah ini alhamdulillah dapat diatasi dengan secepat dan sebaik mungkin. 3 bulan tuan-tuan, daripada PKP sampai PKPB, kemudian PKPP, ada lagi satu PKP bersyarat, satu lagi PKPD, yang diperketat. Kalau zon merah anda boleh masuk, diperketat. Bayangkan bila Allah jauh dari kita, bagaimana kita mendapat fikiran dan ilham yang baik. Maka bila kita dekat sama Allah, kembali kepada Allah, Allah limpahkan, alirkan pemikiran-pemikiran bagus, sehingga kita buat keputusan tepat dengan waktunya. Dan alhamdulillah rata-rata ramai rakyat Malaysia yang dapat diselamatkan dari dijangkiti oleh COVID-19. Dan saya sentuh sikit tentang pematuhan kita.
Rakyat Malaysia alhamdulillah di awal-awal tuh ada juga yang pengarasi bilang orang kita. Ada juga keras betul kepalanya daripada batu. Ada juga yang macam bekebal-kebal kuno dia. Dia enggak tahu nih Allah Ta'ala hantar penyakit nih. Kalau masuk di badan, enggak kau boleh scan bosku, enggak ada kau dengar, enggak ada kau nampak ini. Macam mana dia masuk dalam tubuh. Kita pun enggak tahu. Sedar-sedar saja ada gejala. Tup, kalau enggak panjang umur, selesai. Tapi bila peringkat awal pematuhan rakyat kita mula-mula macam mungkin menerima susah kan, tapi lama-lama berkat bimbingan, berkat nasihat KKM dan semua orang-orang frontliner, sahabat-sahabat frontliner dan orang-orang yang ada authority, akhirnya kita pun boleh menerima. Dulu kita stay at home, kita jaga kita. Sekarang ini bukan bilang bebas, tapi better stay at home kalau ada urusan apa-apa. Bukan boleh berjalan-jalan, boleh. Kita sudah dibuka sedikit ruang kebebasan kita, pemulihan sudah fasa pemulihan, tapi bukan berarti kita terlalu bebas. Kalau tidak ada urusan penting, bagus-baguslah kita rehat-rehat di rumah. Banyak benda kita boleh buat yang bermanfaat juga. Sahabat yang dimuliakan Allah. Makanya ujian membuatkan kita kembali kepada Allah. Kekalkan momentum ini, seluruh rakyat, kita semuanya mudah-mudahan sabar, bertabah, kuatkan iman, kuatkan munajat kepada Allah, kembali selalu kepada Allah, yakini tidak datang sesuatu melainkan Allah yang datangkan, dan tidak akan berlalu sesuatu melainkan Allah yang membuatkan ia berlalu. Sahabat yang dimuliakan Allah, akhirnya kita berharap agar kabus ini macam ucapan Menteri Agama kita kemarin, mudah-mudahan kabus ini segera berlalu dan sinar cahaya kembali menerangi bumi Malaysia kita. Maksudnya apa? Supaya kabus COVID ini segeralah berlalu. Dan terima kasih juga ini jarang orang berterima kasih dengan musibah nih, tapi kita kena terima kasih dengan musibah. Kenapa? Contohnya lah makhluk COVID ini makhluk juga macam kita lah. Kita pun makhluk juga, cuma kita nak nampak dia nampak sama kita. Tapi kita say thank you juga. Terima kasihlah bro. Dengan asbab Allah kirim kau, ramai manusia balik sama Allah. Ramai manusia pandai sudah menyebut Allah. Ramai manusia pandai sudah astaghfirullahaladzim. Ramai sudah kita sama-sama ini minta ampunkan kami ya Allah atas kesilapan kami ya Allah. So terima kasih bro. Cukup berlalulah. Singgahlah kau pergi dunia lain lagi. Dan kekalkan yang tinggal dengan kesadaran ini. Mudah-mudahan momentum kesadaran, munajat taubat kita kepada Allah ini berpanjangan sampailah bila-bila. Dan seiringan dengan itu juga Allah curahkan rahmat dan keberkatan di bumi Sabah khususnya, di bumi Malaysia juga, amin insyaAllah.